Pernah nggak kamu merasa tiap awal bulan itu seperti hari kiamat kecil? Gaji masuk, notifikasi berbunyi, saldo terlihat segar. Tapi belum sempat kamu tarik napas panjang, satu persatu potongan itu datang. Cicilan motor, cicilan HP, cicilan kartu kredit, pay letter, pinjaman online, tagihan yang dulu terasa ringan, sekarang seperti rantai yang melilit leher. Dan kamu berdiri di depan ATM bukan sebagai pemilik uang, tapi sebagai budaknya. Ironisnya, semua itu dulu kamu ambil dengan senyum bangga. Kamu merasa naik kelas, kamu merasa setara, kamu merasa akhirnya terlihat sukses. Padahal kenyataannya, kamu cuma menyewa gaya hidup yang belum mampu kamu beli. Dulu kamu beli motor kredit supaya terlihat mapan. Dulu, kamu ambil HP terbaru supaya tidak dianggap ketinggalan. Dulu, kamu pakai kartu kredit untuk makan di tempat mahal supaya terlihat naik level. Sekarang, setiap pagi kamu bangun bukan untuk mengejar mimpi, tapi untuk membayar keputusan masa lalu. Itulah yang tidak pernah diajarkan di sekolah, bahwa cicilan itu bukan sekedar angka. Ia adalah komitmen jangka panjang yang diam-diam merampas kebebasanmu. Cicilan membuatmu takut resign. Cicilan membuatmu takut ambil resiko. Cicilan membuatmu bertahan di pekerjaan yang kamu benci. Cicilan membuatmu menunda mimpi. Kamu bukan bekerja untuk berkembang, kamu bekerja untuk bertahan. Dan yang lebih menyakitkan, kamu menyebut itu dewasa. Kita hidup di zaman yang membuat utang terasa normal, bahkan keren. Iklan berkata, ambil sekarang, bayar nanti. Seolah-olah masa depanmu adalah tempat sampah yang siap menampung semua keputusan impulsif hari ini. Padahal masa depan itu adalah dirimu sendiri. Setiap kali kamu gesek kartu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, kamu sedang mengirim tagihan ke dirimu di masa depan. Dan dia, versi dirimu yang lebih tua, harus bekerja lebih keras hanya untuk menutupinya. Coba jujur, apakah semua cicilanmu benar-benar kebutuhan? Atau hanya karena gengsi? Atau takut tertinggal, atau ingin terlihat sukses di mata orang yang bahkan tidak peduli dengan hidupmu? Kita sering mengejek orang yang hidup sederhana. Kita menyebutnya kurang ambisi, padahal mungkin mereka hanya tidak mau hidup tercekik. Banyak orang terlihat kaya, tapi sebenarnya miskin arus kas. Rumah besar tapi bank kosong. Mobil mewah tapi jantung deg-degan tiap tanggal tua. Kaya itu bukan soal apa yang kamu pakai. Kaya itu tentang seberapa lama kamu bisa hidup tanpa khawatir soal uang. Cicilan konsumtif adalah jebakan paling halus. Ia tidak langsung menghancurkanmu. Ia perlahan-lahan menggerogoti. Awalnya hanya 500.000, lalu tambah 700.000, tambah lagi 1 juta, sampai akhirnya setengah gajimu habis sebelum kamu menyentuhnya. Dan kamu bilang, nanti juga terbiasa. Ya, kamu terbiasa hidup sempit. Padahal, hidup seharusnya luas. Bayangkan jika setengah dari cicilanmu itu kamu alihkan untuk investasi. Bayangkan jika kamu menunda kesenangan 1 tahun saja untuk membangun dana darurat. Bayangkan jika kamu membeli sesuatu karena mampu, bukan karena di ACC. Kebebasan finansial bukan tentang punya segalanya, tapi tentang tidak terikat pada apa-apa. Orang yang bebas secara finansial bisa berkata tidak pada pekerjaan yang tidak sehat, bisa mengambil peluang, bisa istirahat tanpa panik. Sementara budak cicilan, ia harus selalu berkata iya. Ia lembur, ia dimarahi atasan, ia tekanan, karena ia takut jika berhenti semuanya runtuh. Ini bukan soal anti kredit sepenuhnya. Ada cicilan produktif yang masuk akal, cicilan untuk aset yang menghasilkan, untuk bisnis, untuk properti yang meningkatkan nilai. Tapi kalau cicilanmu hanya menurunkan nilainya setiap hari, itu bukan investasi, itu beban. Motor yang kamu banggakan itu setiap hari harganya turun. HP yang kamu cicil itu setahun lagi sudah dianggap jadul. Baju branded yang kamu beli itu tidak membuat rekeningmu bertambah, tapi cicilannya tetap. Masalah terbesar bukan pada cicilannya, masalahnya ada pada mental instan. Kita ingin hasil sekarang tanpa proses. Kita ingin terlihat sukses sebelum benar-benar sukses. Padahal orang kaya yang sesungguhnya justru sering tidak mencolok. Mereka fokus membangun aset diam-diam. Mereka tidak sibuk membuktikan diri. Karena mereka tahu pembuktian terbaik adalah saldo dan kebebasan. Kalau hari ini kamu merasa terjebak cicilan, jangan merasa sendirian. Banyak orang ada di posisi yang sama, tapi sedikit yang berani mengakui. Langkah pertama adalah sadar. Akui bahwa kamu terlalu gegabah.
Akui bahwa gengsi pernah mengalahkan logika. Akui bahwa kamu ingin terlihat, bukan ingin kuat. Tidak apa-apa, kita semua pernah salah, tapi jangan teruskan. Mulailah mencatat semua cicilanmu. Lihat dengan jujur berapa persen gajimu habis untuk itu. Rasakan sakitnya, jangan lari dari angka. Lalu buat strategi, prioritaskan pelunasan yang bunganya paling tinggi. Hentikan menambah cicilan baru. Belajar hidup sedikit lebih sederhana. Mungkin kamu harus menahan nongkrong. Mungkin kamu harus menunda upgrade gadget. Mungkin kamu harus menelan ego. Tapi ingat, menahan 1 tahun lebih baik daripada terikat 5 tahun. Setiap kali kamu berhasil melunasi 1 cicilan, rasakan kelegaan itu. Itu bukan sekedar utang lunas, itu satu rantai yang lepas. Bayangkan hidup tanpa cicilan konsumtif. Gaji masuk dan benar-benar milikmu. Kamu bisa menabung lebih banyak, berinvestasi, membantu orang tua, membangun usaha. Itulah hidup yang berdaulat. Jangan jadi budak cicilan, jadilah tuan atas uangmu. Uang itu alat. Kalau kamu tidak mengendalikannya, ia yang mengendalikanmu. Hari ini mungkin kamu belum bisa langsung bebas, tapi kamu bisa mulai. Dan itu sudah cukup. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain di media sosial. Kamu tidak tahu berapa cicilan yang mereka sembunyikan di balik senyum mereka. Bangun hidupmu berdasarkan kemampuanmu, bukan berdasarkan standar orang lain. Karena pada akhirnya, yang harus tidur dengan tenang atau gelisah bukan mereka, tapi kamu. Kalau kamu merasa cerita ini menamparmu, itu bukan untuk menjatuhkanmu, itu untuk membangunkanmu. Kita semua ingin kaya, tapi kaya bukan tentang terlihat mewah. Kaya adalah tentang punya pilihan. Dan pilihan hanya datang pada orang yang tidak terikat. Mulai hari ini, ubah pola pikirmu. Tunda kesenangan sesaat demi kebebasan jangka panjang. Bangun aset sebelum membeli liabilitas. Utamakan stabilitas sebelum sensasi. Ingat, cicilan boleh ada, tapi jangan sampai cicilan yang memiliki kamu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang cara membangun kebebasan finansial, mengubah mindset dan keluar dari jebakan gaya hidup palsu, jangan lupa subscribe sekarang juga ke channel Mindset Cuan. Di sini kita tidak cuma bicara motivasi kosong, kita bicara strategi, mental kuat, dan langkah nyata untuk jadi versi terbaik secara finansial. Subscribe ke Mindset Cuan, nyalakan notifikasinya, dan mulai perjalananmu menuju kebebasan finansial hari ini. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya membayar tagihan.